Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita waktu dan kesempatan hingga kita bisa kembali bertatap muka melalui kegiatan pesantren Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan kegiatan kita ini, yaitu Bapak akan lanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin masalah puasa, sekarang masalah sholat atau sembahyang. Baik, kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam kedua ialah mendirikan 5 kali sembahyang dalam sehari semalam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang kedua itu mendirikan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh umat Islam, kecuali nanti ada orang-orang atau bagian tertentu yang dibolehkan untuk meninggalkan. Selainnya tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, apabila anak kecil sudah berumur 7 tahun, maka kewajiban orang tuanya untuk mengajarkan sholat. Itu kalau 7 tahun. Kalau sudah naik umur 10 tahun, maka orang tuanya boleh memukul untuk mendidik. Jadi memukulnya untuk mendidik agar ia mau mengerjakan sholat. Memukul, mendidik, bukan memukul untuk menghukumkan. Nah itu ya sholat. Sembahyang yang fardu yang 5 itu, walaupun semuanya Bapak yakin sudah tahu, akan Bapak ulang supaya ini benar-benar diketahui bagi yang belum tahu supaya jadi tahu. Yang pertama dinamakan dengan sholat zuhur. Sholat zuhur ini jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian yang kedua ada yang namanya sholat asar. Sholat asar juga jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian yang ketiga sholat maghrib, jumlah rakaatnya ada 3. Yang keempat sholat isya, jumlah rakaatnya ada 4. Dan yang kelima sholat subuh, jumlah rakaatnya ada 2. Kalau ditambah-tambahkan, berarti kewajiban kita selama sehari semalam itu ada 17 rakaat. Itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana cara mengetahui waktunya? Bapak akan ambil contoh yang simpel. Jadi kita walaupun ada belajar fikih tentang cara-cara masuk waktu sholat, tetapi contoh yang simpelnya itu kalau berada seperti zaman kita sekarang, tinggal dengan mengetahui isyarat azan, itu berarti masuk waktu. Kapan masuk waktu maghrib? Apabila sudah terdengar suara azan maghrib. Kapan berakhirnya waktu maghrib? Kalau sudah terdengar azan isya. Kapan masuknya isya? Apabila terdengar waktu azan isya. Kapan berakhirnya isya? Apabila sudah terdengar waktu azan subuh. Nah yang jadi masalah, kapan subuh ini berakhirnya? Subuh berakhirnya bukan ditandai dengan didengarnya waktu zuhur, tetapi berakhirnya waktu subuh adalah kalau matahari sudah terbit atau matahari itu sudah kelihatan. Kalau misalnya kebetulan mendung, kita sudah bisa mengira-ngira kalau hari sudah mulai agak terang, berarti matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit, berarti sudah habis waktu subuh. Bolehkah kita mengerjakan kalau matahari sudah terbit? Boleh, tapi dengan catatan itu namanya diqodho, bukan lagi sholat tunai. Itu waktu-waktu sholat fardu.
Kemudian Bapak akan lanjutkan syarat wajib sholat. Syarat wajib ini maksudnya orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Siapapun orangnya, kalau termasuk ke dalam yang nanti Bapak sebutkan, maka orang itu wajib untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah beragama Islam. Jadi kalau orang mengaku beragama Islam, tidak bisa ditawar lagi, kewajibannya adalah untuk melaksanakan sholat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi ada disebutkan yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam itu adalah sholat. Apabila yang mengerjakan sholat berarti Islam. Apabila tidak mengerjakan sholat menurut hadis ini, maka orang ini bisa dikategorikan tidak Islam. Karena yang membedakan menurut hadis ini adalah sholat. Makanya sholat ini sangat penting untuk dikerjakan. Yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah baligh dan berakal. Yang dinamakan baligh ini adalah orang yang sudah sampai umur. Sampai umur maksudnya, kalau di dalam fikih bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi. Ini biasanya umur antara 9 atau kurang lebih 14 tahun. Ini sudah ada yang dinamakan baligh. Kemudian berakal. Orang yang berakal juga wajib melaksanakan sholat. Berarti ini sudah ada 3: Islam, baligh, berakal. Kemudian yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Jadi perempuan itu boleh tidak mengerjakan apabila ia sedang dalam keadaan haid dan nifas, dan tidak perlu dikodok-kodok. Pokoknya selesai dia mengerjakan haid, baru kemudian kewajiban sholat berlaku lagi terhadap dirinya. Selama dia berada dalam posisi haid dan nifas, maka dia tidak boleh, bahkan bisa menjadi haram apabila mengerjakan sholat. Berarti ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, kemudian berakal, dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Kemudian berikutnya yang wajib mengerjakan sholat itu adalah ada pendengaran dan penglihatan. Apabila orang yang tidak memiliki pendengaran dan tidak memiliki penglihatan dan tidak ada yang memberitahukan tentang waktu sholat, maka dia tidak wajib sholat. Tetapi kalau orang ini memiliki aja pendengaran dan memiliki juga penglihatan, maka tidak ada alasan baginya tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Kenapa jadi sampai tidak memiliki pendengaran dan penglihatan ini tidak wajib sholat? Karena orang yang tidak memiliki pendengaran, dia tidak akan bisa mendengar kapan sholat itu akan dimulai dan kapan sholat itu akan berakhir. Kenapa jadi orang yang tidak memiliki penglihatan juga boleh? Karena orang ini tidak bisa melihat. Tapi kalau cuma satu yang kurang dalam dirinya, tidak melihat tapi bisa mendengar, berarti orang ini masih bisa untuk mengetahui waktu sholat. Kemudian berikutnya yang wajib untuk mengerjakan sholat itu adalah sampai dakwah kepadanya. Nah ini contoh orang yang berada di tengah hutan. Kalau misalnya dari kecil berada di tengah hutan sampai besar, maka tidak ada kewajiban syariat terhadapnya. Kenapa? Karena tidak ada dakwah sampai kepadanya, kecuali ia sudah sampai dakwah. Maksudnya sampai dakwah, ada yang memberitahukannya tentang kewajiban dan ia beragama Islam, maka dia juga wajib mengerjakan sholat. Jadi ada 6 golongan yang orang ini tidak bisa tidak dia harus mengerjakan sholat. Yang pertama tadi Islam, yang kedua kemudian sudah baligh. Kalau sudah baligh kemudian berakal. Kalau dia sudah berakal, dia suci dari haid dan nifas. Kemudian ada memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan yang terakhir sampai dakwah kepadanya. Satu kurang berarti dia boleh untuk tidak mengerjakan sholat. Tetapi kalau semuanya ada dalam dirinya, maka tidak bisa tidak dan tidak bisa ditawar-tawar, dia wajib untuk mengerjakan sholat. Ada sedikit penjelasan. Orang kafir, maksudnya orang yang tidak beragama Islam, kemudian ia masuk ke dalam Islam,
maka dia tidak wajib mengqadha sholat yang tidak dikerjakannya sampai ia masuk Islam. Karena ini kalau sampai ada kewajiban mengqadha, maka sama dengan memberatkan terhadap orang ini. Contoh, ada orang yang tidak beragama Islam, tetapi ketika sudah berumur 60 tahun, kemudian dia memilih agama Islam, maka yang dihitung sholatnya adalah ketika ia sudah mulai memeluk agama Islam. Yang sebelumnya yang umurnya yang sampai ke 60 tahun, dia tidak perlu mengqadha sholat asar yang sudah ditinggalkannya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Semuanya tidak perlu lagi dikerjakan karena tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat. Ini untuk orang kafir yang masuk Islam. Kemudian yang kedua, orang murtad. Orang murtad ini maksudnya orang yang keluar dari agama Islam. Apabila ada orang yang keluar dari agama Islam, kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka orang ini ketika kembali ke agama Islam, dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika ia murtad. Kalau murtadnya 2 tahun, maka yang 2 tahun ini wajib untuk diqadha orang tersebut. Ini ketentuan di dalam ilmu fikih. Jadi bedanya antara orang masuk Islam yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi memang asli masuk Islamnya baru pertama kali, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Sedangkan yang kedua ini adalah orangnya sudah Islam, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian suatu saat dia kembali kepada Islam, maka kembali yang kedua ini dia wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya selama ia murtad. Yang ketiga, orang yang haid dan nifas tiada wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Tetapi hati-hati, biasanya orang yang haid dan nifas ini bisa lengah. Maksudnya lengah, dia sedang haid, tetapi selesai haidnya siang, misalnya selesainya pada waktu sebelum zuhur jam 12 dia sudah bersih, maka dia wajib untuk menunaikan sholat zuhur. Jangan sampai menunggu kemudian ada ketinggalan, berarti ia ada ketinggalan sholat. Apabila orang yang haid ini bersihnya itu malam setelah isya, berarti dia punya kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh. Berarti dia harus mandi sebelum subuh. Begitu seterusnya. Jadi harus benar-benar hati-hati dan dilihat benar-benar kapan berakhirnya dia haid. Setelah dia berakhir, maka dia segera untuk bersuci supaya tidak ketinggalan sholat. Jadi yang 3 tadi penjelasan perbedaannya. Kalau yang pertama orang kafir yang masuk Islam, orang kafir ini tidak wajib untuk mengqadha. Tetapi kalau orang murtad kemudian dia kembali Islam, dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Sedangkan orang yang haid dan nifas ini tidak wajib mengqadha. Sampai selesai dia haid, kemudian dia mandi, maka kewajiban akan berlaku lagi kepadanya dan tidak perlu untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Dan berikutnya, syarat sah sholat. Jadi yang dinamakan syarat sah sholat, apabila ini dikerjakan sholatnya sah, apabila ditinggalkan maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang pertama, syarat sah sholat, orangnya mumayyiz. Mumayyiz ini kalau di dalam bahasa fikih itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi apabila orang itu masih belum bisa membedakan mana baik dan buruk, maka orang ini tidak sah kalau dia mengerjakan sholat. Tetapi kalau dia mengerjakan sholat tidak apa-apa, tetapi dia tidak sah, maksudnya tidak ada kewajiban baginya mengerjakan sholat. Contohnya orang gila. Orang gila itu kan, tapi kalau mumayyiz ini larinya tidak ke orang gila, tapi ke anak kecil. Jadi anak kecil itu masih belum ada kewajiban, cuma sekedar latihan. Maksudnya tidak sah itu tidak dihitung. Syarat sah mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu adalah mengetahui waktu sholat. Jadi apabila kita kada tahu waktu sholat, maka sholat kita jadi kada sah. Contoh, ketika kita berada di suatu tempat, kita tidak mendengar orang azan, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengerjakan
sholat. Kalau cuma sekedar kira-kira, beda kalau orang mengetahui dengan tanda-tanda yang pasti. Kemudian syarat sah sholat juga dapat membedakan antara yang fardu dan yang sunat. Kalau tidak bisa membedakan yang fardu dan sunat, maka menjadi sholatnya tidak sah. Maksudnya yang fardu dan sunat, ada rukun sholat dia tidak tahu jumlahnya berapa, jumlahnya sampai dia tidak tahu ini fardu atau tidak. Karena kalau sudah tidak tahu mana yang fardu mana yang sunat, khawatirnya yang fardu ketinggalan. Makanya sholat ini perlu sekali untuk dipelajari, terutama yang rukun-rukun. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat, jangan sampai rukun ini ketinggalan. Al-Fatihah ketinggalan, takbir ketinggalan. Yang sering itu adalah takbir. Apa yang bermaksud takbir ketinggalan itu? Takbir tetapi tidak tercukupi rukun. Nanti ada di sini pelajaran membaca takbir. Nanti akan Bapak sampaikan. Soalnya makanya Bapak percepat. Kemudian syarat sah sholat juga adalah mengetahui masuk waktu yang tadi, mengetahui masuk waktu dengan yakin. Maksudnya dengan yakin itu kita memang benar-benar yakin ini maghrib, ini isya, ini subuh, ini zuhur, ini asar. Jangan sampai ragu-ragu. Ini kira-kira, kalau masih kata kira-kira nanti dulu dikerjakan, karena jatuhnya nanti bisa tidak sah. Harus yakin benar-benar. Kemudian berikutnya syarat sah sembahyang itu adalah menutup aurat. Jangan sampai ketika sholat aurat tidak tertutup. Bahkan di dalam fikih itu disebutkan, walaupun kita berada di dalam kamar dalam keadaan gelap, kalau kita ini masih memiliki sesuatu untuk menutup aurat, kita tetap wajib untuk menutup aurat. Jangan mentang-mentang sendirian di dalam kamar kemudian auratnya tidak tertutup. Ini tidak sah sholat apabila aurat terbuka. Maka perlu diketahui antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau laki-laki auratnya mulai dari pusar sampai kepada lutut. Itu aurat laki-laki yang wajib ditutup pada waktu sholat. Nah, yang berbahaya itu kita tidak sadar lutut kita ini kelihatan. Seperti apa lutut kita ini kelihatan? Kita pakai tapih. Bahasa Indonesianya tapih itu sarung. Nah, di dalamnya kita cuma pakai celana dalam. Begitu kita melakukan sujud, ini nanti khawatir bisa kelihatan lutut kita dari belakang. Maka kalau kelihatan berarti aurat kita terbuka. Kalau aurat kita terbuka berarti tidak sahlah sholat kita. Makanya hati-hati apabila pakai sarung, pakaian dalamnya sampai aurat kita bisa terlihat. Jadi kalau laki-laki auratnya jangan sampai dari pusat sampai ke lutut. Sedangkan untuk perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apabila ada kelihatan telapak selain daripada muka dan telapak tangan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Makanya kalau pakai mukena itu hati-hati, jangan sampai mukenanya pada waktu mengangkat takbir kemudian yang bagian tangannya terbuka, ini juga bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kemudian berikutnya syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Jangan sampai sholat kita tidak menghadap kiblat. Kalau sholat di masjid, yakinlah kita semuanya bahwa itu menghadap kiblat. Yang jadi masalah kalau sholat di rumah, benarkah sudah kiblat kita? Atau di masjid pun, kalau kebetulan di masjid itu jamaahnya membludak banyak, ini pun nanti akan banyak yang tidak sesuai dengan kiblat yang ada di masjid. Karena biasanya garisnya tidak ada, akhirnya berkira-kira kalau pas diarahkan ke kiblat yang benar, maka tidak sama kiblatnya dengan kiblat yang ada di masjid. Ini juga mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian berikutnya syarat sah sholat itu adalah suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi anggota tubuh kita jangan sampai terkena
sesuatu yang menyebabkan kita tidak sampai suci dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Pada waktu berjalan, jalan menuju ke masjid, kada hati-hati akhirnya terkena sesuatu yang itu bendanya najis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Ini yang dinamakan badan kita terkena sesuatu hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian berikutnya suci pakaian dan tempat dari najis. Pakaian kita jangan sampai terkena najis ketika kita sholat. Kemudian tempat, jangan sampai tempat itu tempat yang tidak suci untuk kita sholat. Sholat misalnya di kandang ayam, hati-hati sembahyang di kandang ayam karena di situ banyak najis. Kalau sampai nanti di bawahnya najis, maka sholat kita menjadi tidak sah karena kita sholat di tempat yang tidak sah karena tempatnya bernajis. Jadi ini perlu untuk dihati-hatikan. Kemudian berikutnya rukun sembahyang. Rukun sholat itu ada 13. Nah, yang rukun ini yang apabila sampai kita ketinggalan, maka mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Makanya nanti di rukun ini yang akan Bapak perjelas sedikit, karena kalau rukun ini sampai tidak terpenuhi, sholat kita menjadi sia-sia. Bapak bacakan dulu yang ke-13-nya. Yang pertama, rukun sholat itu niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri betul. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, ruku serta tumakninah. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. Ke-11, bersalawat atas Nabi. Ke-12, memberi salam yang pertama. Yang ke-13, tertib. Makanya pengertian sholat itu, sholat adalah sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbir, begitu masuk takbir, dan diakhiri dengan salam. Dan ini wajib tertib. Baik, Bapak jelaskan sedikit dulu tentang niat. Niat. Jadi yang dinamakan niat itu, jangan sampai kita cuma bisa melafalkan niat di mulut. Karena letaknya niat itu adalah di dalam hati. Jangan sampai ketika kita melafalkan, kita anggap kita sudah mengerjakan membaca niat. Tetapi beda antara niat puasa dengan niat sholat ini jauh sekali. Kalau niat puasa itu boleh dikerjakan sebelumnya. Bahkan kalau kayak puasa Ramadan kita kerjakan niat malam, maka puasanya siang boleh. Tetapi kalau sholat wajib niatnya berbarengan dengan takbir. Ini bedanya. Ada boleh berniat dulu pas asar berniat aku hendak sembahyang maghrib. Berarti kan maghrib terpuluh lagi berniat. Nah, tidak bisa seperti itu karena beda antara niat di dalam sembahyang dengan niat di dalam mengerjakan puasa. Apabila sembahyang fardu, wajib pada niat itu 3 macam. Nah, apabila kita mengerjakan sholat, jangan sampai yang 3 ini ketinggalan karena ini wajib. Yang pertama, yang harus adalah sengaja mengerjakan sembahyang. Ini jangan ditinggalin niat. Sengajanya dibuat. Yang kedua, menentukan sembahyang yang dikerjakan. 2. Yang ketiga, meniatkan bahwa sembahyang itu fardu. Seperti ku perbuat sholat fardu zuhur. Ini Bapak contohkan seperti ini. Niat itu kan letaknya di dalam pada waktu kita mau mengerjakan takbiratul ihram. Yang namanya usolli yang sering kita baca itu bukan niat, itu lafal niat. Tapi niat yang sesungguhnya adalah ketika kita takbir. Nah, kalau boleh diganti seperti ini. Nah, ini contoh pengganti. Aku sembahyang fardu zuhur.
Ini berbarengan dengan mengangkat takbir Allahu Akbar. Contohnya seperti ini, Bapak contoh. Pada waktu mengangkat takbir Allahu Akbar. Nah, pada waktu menyebutkan Allahu Akbar, maka hati kita menyebutkan aku perbuat sembahyang fardu zuhur, misalnya zuhur. Aku sembahyang fardu asar, waktu asar. Kalau dibalik Allahu Akbarnya yang di dalam hati, maka ketika takbir yang kita baca adalah ini contoh misalnya sembahyang zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Pada waktu menyebut zuhur, tangan kita sudah sampai ke tempatnya. Aku sembahyang fardu zuhur. Kalau dibalik Allahu Akbar dibaca, di hati kita dibaca Allahu Akbar, tapi pada waktu bar zuhurnya sampai, berarti aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, mulai dari menyebut Allah, mulai niat dalam hati. Ini yang dinamakan niat menurut di dalam ilmu fikih. Jadi disunatkan pada waktu niat, selain yang 3 tadi, kalau 3 tadi diwajibkan. Yang pertama menyebutkan sengaja, kemudian menentukan sholatnya, menentukan fardunya, ini yang wajib. Kemudian kalau yang tambahannya yang diniatkan itu menentukan bilangan rakaatnya, kemudian menentukan menghadap kiblat, menentukan adaan atau qadaan, kemudian menentukan rukun kepada Allah. Jadi ini yang wajib untuk kita perhatikan ketika kita sembahyang. Niat yang pertama adalah rukun yang pertama adalah niat. Niat ini dikerjakan berbarengan dengan takbir. Makanya ini penting untuk kita ulang-ulang supaya ketika kita takbir jangan sampai niat tidak disebutkan. Bahkan ada orang yang menyebutkan sembahyang itu walaupun cuma khusyuk pada waktu membaca niat, maka itu ada nilainya di mata Allah. Tetapi kalau di awal kita sudah tidak khusyuk, yang dinamakan dengan khusyuk itu adalah ketika kita sholat, kita sadar kita sholat. Ketika kita mengangkat takbir, kita tahu bahwa kita itu mau sholat. Sholat apa? Makanya perlu disebutkan yang sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Kalau tanpa menyebutkan itu, kita akan sholat tanpa mengetahui kita sedang sholat apa. Ini Bapak contohkan, supaya diperhatikanlah contohnya. Ketika kita memasang niat sholat zuhur, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau imaman lillahi ta'ala. Itulah lafalnya. Ketika niat mau kita letakkan, pada waktu kita menyebutkan Allahu Akbar, ketika sudah bar, niat kita sudah ada di dalam situ. Makanya tadi Bapak contohkan, anggaplah kita ganti kalimat Allahu Akbar, sahjaku mengerjakan sholat zuhur. Berarti kan sudah tuh, sahjaku mengerjakan fardu zuhur, sahjaku mengerjakan fardu asar, sahjaku mengerjakan fardu subuh, sahjaku mengerjakan fardu maghrib. Ini yang wajib disertakan di dalam hati, sehingga ketika kita mengerjakan sholat, kita benar-benar sedang sadar kita mengerjakan sholat fardu apa. Jangan sampai sholatnya cuma sekedar datang langsung mengangkat takbir tanpa disertakan niat di dalam hati. Jadi benar, niat itu walaupun tidak diucapkan tidak masalah. Tapi kalau tidak diletakkan di dalam hati pada waktu mengangkat takbir, berarti kita sholat tanpa disertai niat. Jadi niat itu letaknya di tadi. Makanya jadi Bapak ada perbedaan niat antara niat sholat dengan niat puasa. Kalau puasa bisa dikerjakan jauh sebelumnya, sedangkan kalaunya sholat, sepakat para ulama bahwa yang namanya niat dalam sholat berbarengan dengan ketika kita mengangkat takbir. Contohnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, ketika kita menyebutkan Allah, maka di situ sudah mulai kita pasang niat. Ketika sudah bar, berarti niatnya sudah selesai. Berarti niat kita berbarengan dengan niat takbiratul ihram.
Bapak ulang sekali lagi supaya ingat. Niat itu wajib